foto yang viral kemarin adalah seorang wanita bercadar. Tetapi dalam foto tersebut ada penampakan wanita tersebut membawa batu. Untuk apakah itu? Pada waktu sidang HRS kemarin, polisi menemukan ada sekitar 26 anak yang mengaku dibayar Rp150.000 untuk menonton sidang vonis HRS. Nah, pertanyaannya, kemana KPAI? Ya, memang tanggal 24 kemarin merupakan hari yang sangat panjang untuk pihak kepolisian yang mengamankan sidang vonis HRS. Nah, tetapi di sela-sela itu ada seorang anak-anak, dan anak-anak itu mengaku dibayar Rp150.000 untuk menonton sidang vonis HRS. Pertanyaannya, di mana KPAI dan juga siapa yang membayar? Ini juga harus dituntut tuntas. Apalagi polisi juga menemukan penggalangan dana dan buku tabungan, dan juga ada stempelnya FPI. Polisi juga harus mengusutnya. Dan foto yang viral kemarin adalah seorang wanita bercadar. Tetapi dalam foto tersebut ada penampakan wanita tersebut membawa batu. Untuk apakah itu? Apakah untuk melempar pihak kepolisian? Itu foto tersebut menurut saya juga harus diusut. Ya, supaya jelas lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pengakuan mengejutkan, dibayar Rp150.000 untuk nonton vonis HRS. Polisi mengamankan puluhan anak di bawah umur saat sidang vonis HRS Shihab di PN Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Berdasarkan keterangan salah satu petugas pengaman, sebanyak 26 anak-anak tersebut diketahui tiba dari Banten. Mereka berangkat menggunakan KRL. Mereka dari Banten, naik kereta turun di stasiun Klender, mau ke PN Jaktim, jelasnya. Petugas mengungkapkan, anak-anak tersebut sempat istirahat di Masjid Al-Barokah Cawang, Jakarta Timur. Di masjid itu lanjut dia diberi uang Rp150.000 dari seseorang. Mereka juga mengaku hanya ingin menonton area sekitar PN Jaktim. Sebelumnya, Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengamankan ratusan simpatisan massa HRS sejak tadi malam pukul 9 malam. Menurutnya, sebanyak 152 simpatisan diamankan di Polres Metro Jakarta Timur, 100 lebih diantaranya simpatisan di Polda, dan 21 simpatisan lainnya diamankan di Polsek Cakung. Banyak yang di bawah umur, anak-anak yang di Polda juga kita amankan. Sebagian besar itu kita mintai keterangan, tapi ada satu itu yang menonjol, itu yang membawa sajam dan ketapel tutupnya. 26 anak diamankan pihak kepolisian saat sidang vonis HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni. 26 anak itu berasal dari Banten dan mengaku datang hanya untuk menonton sidang HRS. Bahkan anak-anak itu mengaku dibayar saat menonton sidang HRS. Diketahui anak-anak itu diberi uang Rp150.000 dari seseorang yang tak dikenal jika menonton sidang HRS di area sekitar PN Jaktim. Di sisi lain, Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengamankan ratusan simpatisan massa HRS. Masa simpatisan HRS mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni. Mereka mengendarai kendaraan roda 4 secara berkonvoi dengan lebih dari 2 kendaraan berjalan beriringan. Tujuannya ingin menyaksikan langsung sidang putusan terhadap Rizik Shihab. Pantauan di lokasi, kendaraan mereka berasal dari luar Jakarta seperti Bogor, Bandung, dan sebagainya. Ini memudahkan aparat kepolisian untuk melakukan penyekatan kepada penumpang mobil tersebut. Mereka diamankan dengan cara diturunkan dari mobil dan dikumpulkan di satu tempat di samping PN Jakarta Timur. Puluhan simpatisan HRS beserta kendaraannya diamankan petugas gabungan. Aparat kepolisian menggeledah bawaan para simpatisan HRS. Ini hasil penggeledahan pagi ini, ujar Waka Kapolresta Jakarta Timur AKBP Fanani. Dia bersama anggota polisi lainnya memperlihatkan buku tabungan bank swasta yang berisi uang penggalangan dana simpatisan HRS. Selain itu, ditemukan surat yang berisi penggalangan dana lengkap dengan stempel basah Front Pembela Islam.
Pagi ini Ketua Majelis Hakim Katwanto akan membacakan vonis terhadap HRS atas perkara tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Jaksa Penuntut Umum JPU telah membacakan tuntutan 6 tahun penjara kepada HRS. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin mengatakan, masa simpatisan dan pendukung terdakwa Rizik Syihab yang hadir saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni esok merupakan gerakan rakyat. Diketahui, Rizik akan menjalani sidang vonis dalam kasus penyebaran berita bohong ihwal hasil tes swab di RS Umi Bogor di PN Jaktim pada Kamis esok 24 Juni. Masa yang bisa hadir nanti adalah tentunya masa dari mana saja, termasuk dari lintas agama, lintas suku, ras dan golongan mana saja, karena perkara HRS ini adalah gerakan rakyat, kata Novel kepada cnnindonesia.com. Novel mengatakan, pihaknya tak membentuk kepanitiaan untuk menggalang massa untuk hadir di PN Jaktim besok. Ia pun mengklaim tak mampu menghalangi massa yang hendak hadir di PN Jaktim. Untuk estimasi kami tentunya tidak tahu karena kami tidak membentuk kepanitiaan dan kami tidak berkoordinasi dengan pihak manapun, kata dia. Novel mengatakan, kehadiran massa di PN Jaktim saat membacakan vonis Rizik semata dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang diterima Rizik. Ia pun menyatakan perkara tersebut sebagaimana paksaan kehendak kepentingan politik penguasa semata. Itu bentuk dari ketidakadilan dan kearogansian yang diduga kuat untuk memaksakan kehendak kepentingan politik penguasa, kata Novel. Selain Rizik, perkara penyebaran kabar bohong terkait tes swab RS Umi turut menjerat menantunya Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Andi Tatat. Sementara Hanif dan Andi dituntut 2 tahun penjara. Mereka bertiga akan bersama-sama menjalani sidang vonis pada Kamis 24 Juni. Polisi menangkap 200 orang yang diduga sebagai simpatisan Rizik Syihab saat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kapolsek Cakung Kompol Satria Dharma membenarkan perihal penangkapan terhadap 200 orang tersebut yang kemudian dibawa di Polres Metro Jakarta Timur. Iya betul, ada 200 orang lebih dibawa ke Polres Jaktim, kata Kompol Satria saat dikonfirmasi pada Kamis 24 Juni 2021. Satria menambahkan, ada sejumlah yang membawa senjata tajam jenis pisau. Namun, Kapolsek Cakung belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jumlahnya. Ada yang bawa senjata tajam, pisau, ujar Satria. Sebanyak 200 orang yang diduga simpatisan HRS tersebut kini tengah diperiksa dan didata oleh pihak kepolisian. HRS dijadwalkan menjalani sidang dengan agenda putusan untuk perkara tes usap RS Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Sidang putusan tersebut juga akan diikuti oleh 2 terdakwa lainnya, yaitu Direktur Utama RS Umi Bogor Andi Tatat dan juga menantu HRS Hanif Alatas. Rizik Syihab dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana 6 tahun penjara atas kasus tes usap RS Umi Bogor. JPU menyatakan Rizik Syihab bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Rizik dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi positif saat dirawat di RS Umi Bogor pada November 2020 yang lalu. Tim kuasa hukum bakal mengajukan banding atas vonis 4 tahun dalam perkara tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor pada pekan depan. Pekan depan ajukan banding, kata pengacara HRS Aziz Zanuar saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia Jakarta Jumat 25 Juni. Namun Aziz tak menyebutkan secara pasti kapan hari mendaftarkan pengajuan banding depan tersebut. Sebelumnya HRS menolak vonis 4 tahun penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah vonis dibacakan, Habib Rizik langsung menyatakan banding. Majelis Hakim pun mempersilahkan HRS dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Majelis pun menganggap bahwa keputusan perkara itu belum berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, HRS menilai bersalah atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan membuat keonaran. Majelis Hakim menyebut pernyataan HRS mengenai kabar kesehatan seusai melakukan rapid test antigen di RS Umi sebagai kebohongan.